Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Suwanda dari SD Watul Islam, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tugas saya modul 1.1, yakni demonstrasi kontekstual mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliaulah sosok yang sangat begitu berarti di dalam dunia pendidikan kita. Semboyan Tuturi Handayani yang selalu kita lihat, selalu kita dengar, itu merupakan semboyan yang diambil dari konsep pendidikan beliau, di mana Tuturi Handayani yang berarti sebagai pendidik itu di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi, dukungan kepada murid-muridnya. Jadi di semua aspek, di semua lini, seorang pendidik itu harus senantiasa berada di dalam kesatuan. Yang artinya ketika dia berada di depan, ya berikanlah teladan yang baik kepada peserta didiknya. Di tengah dan di belakang itu memberikan ide gagasan. Artinya berikan gagasan, motivasi kepada anak-anak, bukan berarti kita menjerumuskan, bukan berarti kita memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Jadi Tuturi Handayani merupakan satu konsep yang memang beliau tanamkan, yang berada pada masa jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini apakah masih relevan? Tentu saja masih relevan. Jadi sebagai pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, namun juga adalah yang terpenting bagaimana menjadikan anak-anak kita pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dimanapun dia tinggal. Ini hal yang terjadi atau yang saya alami mungkin, di mana salah satu contohnya adalah pada saat guru memberikan instruksi kepada murid-muridnya, yaitu silakan baca halaman 10-15. Ternyata di belakang ada murid yang berdiskusi. Dia mengatakan, aku kan belum bisa baca. Sama, aku juga baru tahu huruf saja. Guru tidak melihat bagaimana sesungguhnya kemampuan dasar atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Lalu selanjutnya, ketika peserta didik mengerjakan soal, di sana ada sila ketuhanan, sila ke-1 Pancasila. Anak ini tahu bahwa sila ke-1 Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun dia merasa kesulitan. Kenapa? Karena ternyata anak ini belum bisa menulis. Lalu apakah ketika anak ini tidak bisa menulis dikatakan anak ini tidak tuntas, tidak memahami pembelajarannya? Selanjutnya, ada satu kasus ketika akan ulangan. Besoknya akan ulangan, ternyata ada anak yang mendapatkan intimidasi dari orang tuanya di rumah. Awas ya, kalau sampai nilai ulangan kamu dapat merah lagi, kamu tidak akan ibu kasih jajan. Akhirnya anak itu mengatakan, iya baik bu, saya akan berusaha. Dan ternyata usaha yang dilakukannya itu bukan belajar. Akan tetapi di sekolah dia malah mencontek jawaban temannya. Dan ternyata juga anak ini
menyonteknya bukan 1 atau 2 kali. Ini ada ilustrasi, kamu itu nyontek terus deh setiap kali ulangan. Kenapa? Ternyata anak ini mempunyai motivasi bahwa bukan ingin bukan ingin mendapatkan nilai yang bagus, motivasinya karena dia tidak ingin sampai tidak dapat uang jajan. Tentunya dia tidak mau sampai tidak diberi uang jajan karena ulangannya jelek. Makanya motivasi dia ya harus mendapatkan nilai baiknya itu bukan dengan cara usaha, bukan dengan cara belajar, tapi jalan singkat. Jalan pintas, akhirnya dia menyontek kepada temannya. Kemudian ada lagi, di sini terlihat anak-anak yang sedang membersihkan kelas. Sudah selesai mengajarnya, Pak? Sudah, anak-anak sedang saya suruh membersihkan kelas. Anak-anak membersihkan kelas, kemudian gurunya bersantai, ngobrol dengan guru-guru yang lain. Nah, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu mempunyai konsepnya Trisentra Pendidikan. Jadi konsep yang beliau pegang itu ada Trisentra Pendidikan, ada keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga, sekolah, masyarakat itu merupakan satu kesatuan, di mana tidak bisa satu-satu di dalam mendidik murid-murid kita itu. Tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Kemudian juga keluarga dan masyarakat itu mempunyai peranan yang sangat penting. Ini satu kesatuan. Sekolah tidak bisa menyalahkan keluarga, keluarga tidak bisa mengandalkan sekolah, begitu juga masyarakat harus senantiasa berkolaborasi. Jadi satu kesatuan. Keluarga, sekolah, masyarakat, bagaimana menanamkan pola pendidikan kepada anak-anak di sekolah. Kemudian juga Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu harus, para pendidik itu mendalami atau menguasai atau memahami bahwa anak-anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana yang dinamakan kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki. Kemudian ras, suku tempat yang berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Dan kodrat alam ini ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Ini yang harus menjadi perhatian juga. Di mana anak-anak kita tinggal, kemudian bagaimana karakteristik dari suku-suku mereka. Kemudian bagaimana sih lingkungannya? Lingkungan di mana tempat mereka tinggal itu seperti apa? Ini yang harus diketahui oleh seorang pendidik juga. Kemudian harus memperhatikan kodrat zaman. Kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak. Sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Mungkin berbeda zamannya dulu ketika Ki Hajar Dewantara yang memang pada masa itu adalah penjajahan. Bangsa kita tengah dijajah. Namun sekarang anak-anak berada di zamannya era informasi teknologi yang begitu pesat. Tentunya berbeda. Namun pemikiran-pemikiran KHD ini masih relevan, masih bisa kita pergunakan. Kembali kepada contoh yang tadi, di mana semua siswa harus menghamba kepada gurunya. Jadi dia harus melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya apa yang dikatakan oleh guru-gurunya. Padahal di sini dipaparkan juga. Nah, silakan baca halaman 10 sampai 15 kata gurunya. Namun jangan khawatir, ini kata gurunya, yang belum bisa baca nanti bisa mendengarkan temannya yang sudah bisa baca ya. Tapi jangan lupa juga di rumah harus sering latihan membaca sama kakak atau orang tua.
Di sini adalah peran guru melihat kodrat yang dimiliki oleh anak, kemampuan yang dimiliki oleh anak. Tidak setiap anak sudah siap membaca atau bisa membaca. Maka mereka harus difasilitasi. Jangan sampai mereka menjadi stres. Kenapa? Karena saya tidak bisa membaca, teman-teman saya sudah bisa membaca. Dan akhirnya guru ini, ya anak-anak yang belum bisa membaca silakan. Kamu dengarkan, nanti kamu bisa memahami apa yang dibaca oleh temannya. Nah, namun guru juga memberikan motivasi. Jangan lupa, di rumah kamu harus sering membaca. Karena bisa mungkin dengan tambahan, karena kamu nanti akan bisa seperti teman-teman kamu menyelesaikan soal atau mengetahui lebih dalam lagi dengan kamu bisa membaca. Kasus yang kedua, tadi ketika ada anak yang belum bisa membaca, namun yang dilakukan oleh gurunya, ya harus datang kepada muridnya, kemudian dengan lisanlah yang disampaikan. Mengatakan kepada muridnya itu, kalau belum bisa menulis tidak apa-apa. Bapak sudah tahu jawabannya melalui lisan kamu. Nah, berarti dia itu sudah bisa mampu menjawab soal, namun secara lisan. Dia masih belum bisa secara tertulis. Apakah kemampuannya itu berbeda? Tentu saja. Kemampuan memahaminya sama, namun caranya yang berbeda. Ini yang harus diperhatikan oleh kita para guru. Kodrat alam, jadi kemampuan dasar yang anak miliki. Kemudian juga bisa memberikan motivasi kepada mereka, biar bisa mengisi soal, berarti kamu harus rajin belajar dikte sama orang tua di rumah. Selanjutnya, tadi ada anak yang dimarahi oleh ibunya padahal belum kejadian, baru akan ada asesmen atau ulangan. Sampai-sampai awas kalau nilai ulangan kamu merah atau kurang baik, maka kamu akan dapat hukuman, tidak akan diberi jajan. Sebaiknya yang orang tua lakukan di rumah adalah dengan berikan motivasi. Kalau rajin belajar, pasti kamu bisa mengerjakan soal yang Bapak Ibu berikan. Kemudian kamu juga harus yakin dengan jawaban sendiri, tidak boleh mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Dengan diberikannya motivasi seperti itu dari rumah, maka anak pun dia akan berusaha dengan kemampuannya. Bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman. Awas kalau kamu tidak bisa mungkin, awas, itu anak sudah stres duluan. Jadi orang tua pun berperan. Jadi memberangkatkan ke sekolah bukan sekedar anak berangkat ke sekolah kemudian dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik. Mereka datangkan ke sekolah yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa, yang asalnya tidak mengenal aturan jadi mengenal aturan. Jadi harus sinergi antara guru orang tua. Tadi dikatakan ada 3 hal yang memang perlu bekerja sama antara guru atau pihak sekolah, lingkungan, dan juga keluarga. Lalu tadi ada, ketika anak-anak melakukan kebersihan di kelas, bukan berarti anak-anak mengerjakan atau membersihkan kelasnya sendiri, namun berikan contoh bersamai anak-anak, bukan ditinggal begitu saja. Berikan contoh bagaimana sih sebetulnya menyapu itu, bagaimana cara melap meja atau kursi. Ini kadang-kadang anak-anak yang, jangankan anak-anak yang besar, anak-anak yang masih kelas rendah, kelas atas pun masih suka bercanda. Tapi berarti guru harus senantiasa membersamai mereka, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bukan ditinggalkan begitu saja, bersamai mereka. Nah, kita tahu bahwa teknologi saat ini membuat kita, para guru, harus memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran. Internet, kemudian media sosial, itu bisa dipergunakan di dalam pembelajaran. Jadi buku bukan satu-satunya sumber untuk belajar.
internet, media sosial, pengalaman, bahkan lingkungan sekitar itu bisa jadi sumber belajar anak-anak. Manfaatkan, karena mereka sekarang berada di zamannya era teknologi dan informasi yang begitu pesat. Lalu tantangannya yang dihadapi oleh para pendidik pada saat ini adalah yang pertama, pola pengajaran yang diterima sebelumnya. Yang diterima oleh para pengajar dulu ketika dia sekolah itu menjadikan karakternya hampir sama dengan yang dia lakukan saat ini. Lalu masih juga ada yang membandingkan kemampuan satu anak dengan anak lainnya. Bahkan sampai ada pelabelan. Oh, si anak ini dibanding-bandingkan. Bahkan orang tua pun membandingkan dengan anak bisa teman sekelasnya, bisa teman lain sekolah. Kemudian juga yang menjadi tantangan adalah perhatian orang tua, di mana orang tua yang bekerja, orang tua yang hanya sekedar menitipkan pendidikannya kepada sekolah, orang tua yang hanya fokus pada nilai akhir anak. Jadi inilah tantangan yang dihadapi. Kemudian juga lingkungan yang beragam, di mana lingkungan tempat tinggal anak-anak yang berbeda satu sama lain. Ada yang dikatakan lingkungannya kondusif, ada yang memang kurang kondusif juga. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama adalah mindset yang harus dirubah. Bahwa kodrat zaman itu sudah membentuk karakter anak-anak yang berbeda. Kemudian kodrat alam mereka yang memang kita harus tahu, kemudian juga kita harus selalu mawas diri, kemudian harus selalu meningkatkan kemampuan kita untuk bisa bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang menghamba kepada anak. Lalu kesadaran bahwa anak itu bermacam-macam kemampuan dan karakter. Tidak menyamaratakan anak-anak. Jadi tidak menyamaratakan kemampuan tugas kepada anak. Semua anak harus menghamba kepada gurunya. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Padahal ada anak yang dia cenderung lebih di linguistiknya. Kemudian ada juga anak yang memang menguasai di matematikanya. Kemudian ada anak yang memang dia kurang di pengetahuan, namun ternyata di olahraga dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata teman. Ini yang harus disadari oleh para pendidik. Kemudian koordinasi dengan orang tua siswa. Disampaikan segala hal kepada orang tua. Kemudian orang tua juga harus terbuka dengan apa situasi kondisi yang ada di rumah. Sehingga bisa bekerja sama di dalam pola asuh atau mendidik anak-anak di sekolah. Lalu memastikan bagaimana lingkungan siswa di rumahnya. Jadi guru tidak langsung menjudge ketika anak ini melakukan hal-hal itu, tidak langsung. Tapi dia harus tahu, pendidik harus tahu juga bagaimana sih sebetulnya lingkungan siswa, lingkungan tempat tinggal siswanya itu. Sampai guru harus sampai tahu. Dari mana taunya? Bisa berkomunikasi dengan orang tua ataupun guru bisa mendatangi tempat tinggalnya dan bisa diajak ngobrol, baik itu dengan orang tua yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah, seperti itu. Akhirnya dengan apa yang kita lakukan akan sejalan dengan konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni memanusiakan manusia. Artinya kita menjadikan anak-anak didik kita itu atau mendidik anak-anak kita itu bukan seperti mendidik, bukan seperti mendidik binatang, tapi dia manusia yang mempunyai rasa, yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Dan kembalikan kepada diri kita, bagaimana kalau kita disamakan dengan orang lain, tentunya kita sebagai pendidik juga tidak mau. Mari kita sama-sama benahi pendidikan yang ada di Indonesia, konsep yang ditanamkan dalam diri kita, yakni memanusiakan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.